Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Umahat, sebelum saya membuka kajian ini, silahkan artikan doa Rabbana la tuzigh qulubana. Sering antum baca? Apa artinya? Berikan jangan kau hilangkan hidayah, kau berikan petunjuklah, kau berikan rahmat. Sungguh Engkau maha penyayang. Wahab itu apa? Maha pemberi. Buka dulu surat Ali Imran ayat 8. Tadabburkan doa ini. Ali Imran ayat 8. Sama 3 orang tadabbur doa ini. Benar nggak ayat 8? Iya. Tiap hari loh kita baca ini doa ini. Kenapa kita minta doa ini sama Allah? Supaya kita istiqomah. Gimana Bu Fit? Supaya kita Ya tadabbur istiqomah. dikit. Terus Kita memohon kepada Allah dengan hidayah yang telah diberikan Allah supaya tidak hilang dari kita dan kita istiqomah di jalannya. oke, apa lagi? Kita selalu berharap rahmat dari Allah. Kita selalu berharap rahmat dari Allah. Lagi? Selalu diberi petunjuk sama Allah. Apa? Semoga selalu diberi petunjuk sama Semoga Allah. selalu diberi petunjuk oleh Allah. Ada lagi? Istiqomah. Istiqomah. Ya. Akhwat, kita jangan merasa aman atas hidayah dan keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jangan pernah aman dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai detik hari ini. Bisa jadi kan? Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak orang yang sudah hijrah, dia berpaling dari hijrahnya. Betul nggak Umat? Begitu banyak orang kita lihat dia orang soleh, kemudian dia murtad. Jadi maksud doa ini apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Kita minta sama Allah gitu, supaya Allah tidak memalingkan kita. Kan artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Gitu. Jangan pernah aman, itu maksud saya, dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Oh, udah aman. Sekarang berada di kajian Saqofah kok,
berteman dengan orang-orang soleh, aku udah hijrah kok. Tiba kita selalu minta doa sama Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi ini. Sesungguhnya Engkau Maha memberi. Waalaikumsalam. Kita ini seperti ini, jangan pernah lupa akhwat, ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pernah kita kaji, ada beberapa poin sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat? Selalu berbicara rahmat. Alhamdulillah ya, rahmat Allah itu banyak untuk kita. Tapi siapa? Dan jangan terlalu pede yang ibu dapatkan sih rahmat apa enggak ini? Karena ada standarnya di dalam syariat. Siapa orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di bulan Muharram, kita kalau sudah Muharram itu yang ada di identik diri kita hijrah. Hijrah. Umatifillah, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat yang selalu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk muhasabah serta untuk hijrah ke jalan yang lebih baik. Kenapa? Kesempatan muhasabah, kesempatan hijrah ini hanya Allah berikan kepada kita di saat-saat kita masih ada, di saat usia kita masih ada. Tapi di sisa-sisa usia pun jarang bermuhasabah atau hijrahnya masih sedikit ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kita dari keluarga kita yang sudah mendahului kita, tidak ada kesempatan mereka lagi untuk muhasabah diri. Tidak ada lagi kesempatan mereka untuk berhijrah. Tidak ada lagi kesempatan mereka untuk memperbanyak ibadah serta mengevaluasi dosa-dosa mereka. Yang ada pada hari ini di alam kubur, mereka menunggu doa dari anak-anaknya yang soleh, serta ada perasaan menyesal yang besar di dalam diri mereka. Jadi umatifillah, dengan waktu yang tidak lama lagi bumi ini sudah tua. Ali mengatakan paling lama 1500. Berapa tahun lagi, Bu? Kalau Ali bilang 1500, berarti 55. berapa tahun? 55. 55 tahun. Benar? Kita sudah hidup di akhir zaman. Khatibul Anbiya, penutup para nabi. Nunggu apa lagi? Memang tunggu aja kun fayakun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jangan sampai ketika mendengarkan 1500 masih lama. 55 tahun lagi lah, Bu. Ada gak umur kita sampai segitu? 40, 55, 95. Alhamdulillah lah Ustaz, kita tak rasakan hari kiamat. Bisa jadi 4 hari lagi, seminggu lagi hari kiamat. Jadi umat, tidak ada lagi masa kita bersantai. Karena usia kita sudah usia piramid menuju kematian. Benar kan? Saya pernah sering sampaikan kepada umat, usia kita ini bagaikan piramid. 040 nanjak dia. Nikmatilah nih. Sinilah klimaksnya. 40 ke atas ibu mau naik kemana lagi? Nggak ada. Lama-lama piramid itu sudah makin menurun, yang sudah dekat menghampiri kematian. Jangan sampai umat, ketika usia kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih menzolimi diri kita sendiri. Apa maksud menzolimi diri kita sendiri itu, akak? Apa maksudnya? Sibuk dengan kehidupan dunia. Sibuk dengan kehidupan dunia, apalagi? Ibu sering gak zolim terhadap diri ibu sendiri? Sering banget. Karena banget itulah membaca doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zolim terhadap diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri ke lembah dosa.
Itulah mesti dikatakan zalim terhadap diri sendiri. Semoga di bulan Muharram ini sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita upgrade diri kita dari yang tak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas min az-zulumati ila an-nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mati fillah, ingat kembali sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang memerlukan ruh, fisik, dan hati. Betul nggak? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang Rasulullah rasakan itu bagaimana hijrah dari segi hati, dari segi fisik. Bukannya gampang, umat. Demi mempertahankan akidah kita, demi mempertahankan agama Allah sampai detik hari ini. Rasulullah dan para sahabat hijrah dengan meninggalkan harta yang mereka miliki di kota Mekah, meninggalkan tanah kelahiran yang mereka cintai, bahkan meninggalkan keluarga yang mereka cintai demi memanggil seruan Allah untuk betul-betul hijrah supaya Islam ini terselamatkan dan sebagainya. Tapi umahan, balikkan ke diri kita. Allah tak minta kita hijrah kayak itu. Allah tak minta kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Allah tak minta kita hijrah dari kota Pekanbaru ini. Allah tak minta meninggalkan harta yang kita miliki. Tapi Allah hanya meminta kepada kita. Dan Rasul meminta kepada kita, bisakah kita mengupgrade diri kita dari yang tak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Satu pertanyaan saya jawab dengan jujur. Usia hijrah ibu sudah berapa tahun? Jujur ya. Kalau hijrah itu berarti apa? Al-muhajir huwa man hajara ma nahallahu anhu. Jadi siapa orang yang hijrah itu? Orang yang mampu ketika meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun usia hijrah itu? Dan orang yang semua mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, sebagainya. Menurut berapa tahun usia hijrah itu? 8 tahun. Baru 8 tahun. Jangan marah ibu sama saya. Usia sudah 49. Astagfirullah. Kemana 41 tahun usia kita? Beriza, lihat ya. Apa kita harus punya ruh supaya ruh istijabah? Kenapa kita ini masih lemah dengan diri kita sendiri? Progres kita tuh mau dari tahun ke tahun tuh sedikit aja naiknya. Termasuk saya, gitu-gitu aja. Ini berapa? Yang dari mananya sekarang? Hijrahnya. Nah itu kalau dari yang pakai jilbab itu dari Hijrah semua. Merata dia bu. Kalau pakai jilbab ini kita kan Islamnya Islam keturunan. Ya kan kalau bodoh luar biasa dia pakai jilbab dengan sendiri dia mencari mualaf. Kira-kira unik, tidak meninggalkan sholat. Itu kan tuh tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan bilang ibu, alhamdulillah sudah saya tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Malaikat itu. Itu aja bahasa saya. kalau Unik. meninggalkan enggak, yang lalainya itu saya kalau meninggalkan 5 tahun terakhir loh Ustazah, yang maksudnya yang memang mencari kekurangan yang selama ini gitu Ustazah. Berasa tapi unik, 5 tahun tapi nikmat. Kita Udah 7 tahun dah. tahun ya bu ya. Muhasabah 5 tahun, 7 tahun usia kita udah berapa?
baru bersyariat secara totalitas kan gitu kan bahasa kasarnya. Boleh. Kalau ikut ngaji itu udah lama sebenarnya Ustazah, tapi ya di dalam itu tercampur juga, jadi rasa-rasa nggak berani bilang sekian tahunnya itu Ustazah. Istiqomah tapi bolak-balik. Iya. Ada Yang nggak balik-balik itu ya saya minta. Yang tak balik-balik itu istiqomah dia. Setahun aja. Lu Sri? Sampai sekarang belum Ustazah. Karena masih banyak kekurangan lagi proses pembelajaran. Insya Allah belajar kita. Semua ngomong. Yang stagnan itu. TK berapa kan? sampai sekarang masih ibadahnya. Bolak-balik. Tatakallab ya. Umi. Islam yang kafah itu dia kita Masih mengejar. Semoga segera Umi dapatkan ini sebelum kematian menghampiri kita. Mama? Berharapnya itu tadi dah masih dikasih waktu terus untuk belajar sampai mau menjemput gitu dan jadi setiap waktunya paling nggak ada hal-hal yang bisa diubah, terus ada hal-hal yang bisa ditambah, terus sudah. Terus gimana caranya? Iya, itu kita bahas. Boleh Zoom? Kemudian Oke. Bopi? 2008. Ya. Bolak-balik, benar. Buyut. Munafi. Saya lah Ustazah belum betul-betul istiqomah kalau saya rasa masih mau terus belajar Ustazah. Mudah-mudahan saya istiqomah ya Ustazah. Amin, amin, amin. Ustaz. Alhamdulillah sampai saat ini masih belum mantap betul Ustazah, tapi saya sudah mencoba dari 2 tahun yang lalu. Mencoba ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi belum mantap. Bunda namanya masih muda yang saya belum hafal-hafal nih. Apa Bu? Bu Mimi. Saya mulai belajar 2013, tapi masih bolak-balik. Bolak-balik. Masih belajar juga. Oke. Setelahnya lupa Bunda. Bu Yona. Yang dirasakan mungkin sekarang ini masih belajar terus Ustazah yang maksudnya hijrah mengadakan untuk diri sendiri itu lebih kemana gitu Ustazah. Oke, Cuma nanti kita yang tahu. saya rasakan mungkin dari rasa emosi mungkin dulu waktu muda itu saya suka Dari segi akhlak nih kan hijrah itu dari ibadah, bukan ibadah aja Bun. Ibadah, akhlak orang hijrah ibadah itulah dia harus bisa buktikan bisa nggak akhlaknya berubah dengan ibadah. jadi yang dirasakan tuh mungkin emosi dulu, ambisi atau kita kerja sekarang ini enggak mungkin Alhamdulillah. ikhlas Sudah mulai kan? ikhlas gitu. Cuman kalau dari sisi ibadah tadi Ustazah memang berarti masih belajar masih apa, jadi kayaknya belum terlalu untuk hijrah istiqomah tuh ya saya rasa sendiri belum masih belajar sekarang. Baik, Masya Allah. Bu Anggi. Alhamdulillah, pada tahun 2015 pada saat usia 32 tahun Ustazah itu mulai dekat dengan Al-Quran, dengan pengajian, tapi mulai dari situ proses belajar sampai saat ini gitu. Jadi ya mohon doanya ini supaya tetap istiqomah, Amin ya Allah. hati yang ikhlas, sabar gitu Amin, kan. amin. Nah, masih tetap belajar Ustazah, masih tetap ingin mendalami ilmu Insya Allah sama-sama. Kemudian Ibu lupa Bu. Bu Sri. Ya, Sri juga kan. Sri 2 ya. Sriwati. Saya dari kecil kalau jadi saya mulai belajar
Unin? Masih berproses Ustazah. Tapi baru mulai dari berhijabnya mulai syar'i itu setelah nikah 1 tahun nikah. Insyaallah. 2012. 2012. Mbak Endang? Sampai sekarang masih berproses juga Ustazah. Cuman 6 tahun terakhir ini baru totalitas ikut pengajian gitu. Walaupun setiap tahun pun pengennya ada peningkatan, tapi cuman masih dalam proses juga sampai sekarang. Dari sisi ibadah, hati. Ummahati fillah. Kalau menurut saya pribadi, Allah cinta sama bunda semuanya. Kenapa? Allah kasih kesempatan ibu untuk mencari di mana tempat hijrah. Tapi kalau Allah tak cinta dengan ibu, Allah udah tinggalkan ibu sekarang. Udah tinggalkan penuh maksiat, penuh dosa. Biar aja. Tapi ini menjadi bukti. Sedikit demi sedikit Allah sudah mulai mengampunkan dosa kita. Mungkin kalau dirasain, ngapain kita kayak gini nih? Kayak anak kecil. Hijrah kita pernah ditanya dan sebagainya. Para sahabat, kalau ditanya oleh Rasulullah berapa usia kalian, yang dijawab tak pernah usia kehidupanmu. Tapi yang ditanya usia hijrah. Yang kita bilang tadi berproses. Saya juga gitu. Berproses. Angsur-angsur. Mencari. Terus mencari. Insya Allah ini menjadi bukti nanti ketika di yaumil akhir kita tidak lagi menzalimi diri kita. Karena tidak alasan kenapa kita tidak hijrah. Tidak ada alasan kami tak tahu ya Allah, kami tak tahu di mana, kami tidak bisa mencari dan sebagainya. Ini adalah suatu bukti. Dan saya sering sampaikan, semakin hijrah ibu, semakin banyak ujian. Itu yang kita tekan kemarin kan. Ini pasti ibu rasakan semua, 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Dari 2015, dari 2000 berapa tadi? Bunda, teruslah istiqomah. Meskipun hijrah kita merangkak. Rasanya malu sama Allah. Sudah usia sekian, masih merangkak terus gitu. Atau progresnya masih kayak gitu-gitu aja. Yang dikata Bu Sri tadi, terlalu cinta dengan dunia. Kayak kita balik lagi. Sekarang sebutkan satu kendala ibu di dalam berhijrah. Nggak usah banyak-banyak. Bu Nur. Hawa nafsu. Oke. Ini apa? Iman Yazid Bayakus. Oke. Hati yang belum bersih itu. Itu dia, hati belum bersih. Terus Kayaknya ya, hawa nafsu, hati belum bersih. nafsu hati bersih. Seorang pun sama sebut Bu. Biar kita dah terbayang kenapa hijrah kita lambat, kenapa merangkak, kenapa kayak gitu-gitu aja. Apa namanya tuh kendala kita ini yang mau kita bersihkan. Terus apa? Yang hawa nafsu tadi karena masih merasa berkekurangan gitu. Kekurangan ya Bu ya. Hawa nafsu, HP, media ya, yang membuat kita lalai di dalam beribadah. Ya kan apa? Itu bagus jawaban Ibu. Infakkan lah. Ini apa Mi? Nafsu. Nafsunya lawamah semua kok. Gimana kita mau hijrah? Kalau nafsu kita udah mulai mutmainnah, hijrah itu gampang. Sama apa? Hawa nafsu? Pola pikir. Terus Sama Ustazah, hawa nafsu. nafsu. Kita udah tahu yang ini yang mengalahkan hijrah kita. Hawa nafsu sama hatinya. Hati, iya. Hati kita masih bakarak gitu orang Padang. Marah nggak Ibu sama saya? Bakarak ini. Hawa nafsu, hati belum bersih. Ya. Fer? Hawa nafsu, hati dan otak masih belum sembuh. Apa belum semua? Hati dan otak dan hawa nafsu masih Oh, belum sembuh. lengkap dia ya. Belum Pi.
ya. Oke, Buyun apa? Lalai nafsu masih? Kopi? Seragam jawabannya, mantap. Udin? Hawa nafsu, hati, pikiran sama perbuatan kadang masih belum sinkron. Wah, belum sinkron ya. Kau berkata indallah taqulu ma la taf'alun. Betul tuh, Bu? Sri. Ubud dunia. Tuh. Banggi. Dunia kita masih tinggi ya. Bagaimana apa? Lingkungan tuh, tadi lupa nyebutin. Kadang-kadang orang-orang terdekat pun nggak setuju dengan hijrah kita, Bu. Kondisi kadang suasana. Orang terdekat kita ya nggak setuju. Saya tanya ibu, siapa yang suaminya setuju dengan hijrah ibu semuanya? Setuju semua? Setuju. Alhamdulillah. Tapi ada nggak pernah bapak protes gitu kali? Biasa aja lah. Nggak ada kan, Bu? Enggak. Banyak kali surat malam mama nih. Melawan taruh hijau. Surat malamnya banyak melawan terus. Berdoa apa? Hawa nafsu. Wenda. Masya Allah. Ini PR-nya nih. Hawa nafsu. Nanti kita kaji lagi nanti nih. Usul hati. Ibu, ini yang ibu sebut ini semuanya masuk tips untuk membuat hijrah kita istiqomah. Makanya hijrah kita nggak istiqomah, nafsunya tinggi, hatinya busuk, nggak tahu nih. Dia kadang-kadang gini, Ustaz. Lingkungan nggak mendukung, udah lengkap. Kenapa Kita kadang-kadang? bisa untuk membersihkan hati, beransur-ansur membersihkan. Tahu-tahu ada masukan dari luar yang bikin hati itu berkecamuk lagi. Itu kadang-kadang Ustazah. Ya, kita harus punya Pinter harus. ampunkan kami ya Allah. Entah dari tetangga, entah dari saudara gitu. Ya, jadi ya, itu memang terbesar itu memang di hawa nafsu, cinta dunia, hati. Nah, itulah tiga. Berarti ada masalah yang dengan ini kita semua. Nah, bukan dalam arti saya memvonis kita, ya Bu, tapi itu memang gangguan-gangguan kita ketika berhijrah. Makanya progresnya kayak gitu-gitu aja nih, jalan di tempat terus. Naiknya dikit ya, lumayan lah yang naiknya dikit. Turunnya banyak. Baik, akhwatifillah, kita kaji ya. Bagaimana tips hijrah biar istiqomah? Kita ulang yang kemarin dulu, saya tambah boleh. Yang pertama, ada tadi sebenarnya siapa yang bilang niat ya? Oh, Mbak Endang. Jadi yang pertama itu berniat ikhlas. Gandengkan dengan azam. Niat dan azam. Niat aja nggak cukup. Apa azam tuh, Bu? Kemauan keras. Tekad dalam hati. Pokoknya aku niat aja lah hijrah. Tapi azamnya nggak ada. Nggak bisa terrealisasi, Bu. Ma'alistu syai'an asyadda min niyyati li'annaha tataqallab alayya. Tidaklah aku berusaha untuk mengubah sesuatu yang lebih berat daripada niat. Berat niat itu. Maka sekarang yang harus kita revisi di Muharram ini, niat hijrah kita itu untuk apa? Kalau orang niat hijrahnya itu lillah, dia akan lulus, Bu. Coba sekarang niat hijrah kita Allah apa enggak? Betul? Untuk menimbulkan niat dengan Allah itu yang Bu Yona, kita manusia biasa. Niat kita tuh berbolak-balik. Tadi kata Sofat Al-Sawri, berbolak. Pertama Allah, habis itu belok deh. Kenapa manusia? Belok deh. Bisa nggak kita luruskan lagi?
Allahnya. Itu wajar. Tapi kalau ibu bilang, pokoknya saya karena Allah aja semuanya, itu malaikat pula deh bu. Karena kita punya nafsu, cinta dunia kita masih ada. Tapi ketika kita sedang berubah niat kita tadi itu, bu, bisa nggak kita meluruskan? Astagfirullahaladzim. Iya. Cuman banyaknya kita ini ibu jarang merevisi dan muhasabah niat. Ketika berhijrah tuh jalan aja hijrah. Hijrah lah, sesanggupnya lah, ibu sanggup balik. Lebih mudah pula karena orang daripada karena Allah. Itu nih. Apakah munafik? Pernah memang udah pernah ini. Cuman gini bu, catat di buku ibu, niat. Tapi niat ini tak pernah direvisi, tak pernah muhasabah. Biar aja lah. Buka dulu hadis Al-Wafi. Ada satu, saya mau satu orang yang tadabur ini dulu. Hadis Imam Nawawi Al-Wafi nomor 1 itu pasti masalahnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Jadi hijrah kita itu sangat berpengaruh dengan niat kita, Bun. Buka dulu, Bu. Udah? Mau satu orang tadabur? Iya boleh. Rasulullah pernah bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang dia cari atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia tuju. Jadi hadis ini sudah sangat jelas saja menyatakan bahwa segala sesuatu, semua ibadah, baik ibadah dunia, baik akhirat itu pertama kali yang harus kita tetapkan itu adalah niat. Karena hasilnya juga nanti sangat menentukan dari niat itu. Dia menjadi syarat diterimanya amal kan gitu. Meskipun niat bil qalb, meskipun niatnya di dalam hati. Ibu juga gini nih, pergi ke ke Saung Sokofah ini pernah nggak revisinya? Termasuk saya yang ngisi pengajiannya. Maaf Pak, jadi syarat. Jadi artinya ketika saya tadi dari rumah ke sini terus kepengen makan lotek dulu, terus sampai nanti ngobrol nih dengan ini A B C D gitu, itu niat kita bercampur-campur jadinya. Enggak, itu kan aktivitas orang sayang. Tapi ketika kita pergi ke sini, niat ke sini, bismillah ya Allah. Bismillah. Atau niat mundur ke sini karena Allah mau nuntut ilmu atau mau ketemu besti-besti. Itu yang mau kita revisi. Masuk sini. Saya Bu ngisi pengajian itu, Masya Allah. Ya Allah, ikhlaskan ya Allah. Ikhlaskan nama ya Allah. Ikhlaskan nama ya Allah. Ikhlas. Karena kita manusia ingin dipuji, ingin mendapatkan sesuatu duniawi. Jadi maksud saya itu revisi dalam arti kata tuh masuk ke pintu nih, Bu Nur, bisa nggak kita? Bisa. Ya Allah, aku ikhlas. Udah kata aku dalam bahasa Indonesia dia. Kan biasanya kita nyolong doang. Itu sebenarnya kayak udah jadi kayak rutinitas aja. Iya, itu yang kita beda Bu Nur rasanya. Ruh istijabah ketika kita masuk dengan Allah tadi. Oh memang nanti kita mau ketemu nih sama Gropi sama semuanya mau ngobrol. Ada urusan penting. Kita lupa tujuan kita pertama ke sini untuk apa? Bismillah, masuk pintu rumah ini. Bismillah. Bismillah. Betul loh, apa yang ibu dapatkan, apa yang ibu niat akan diberi oleh Allah. Ibu datang ke sini mau ngapain? Mau cari teman, memang dapat teman tuh. Apa yang kita niatkan tuh dapat. Menghadirkan Allah di situ apa yang iya. Kita masuk yang unik, kita lemahnya di situ. Dan
semua ibadah niat itu tercampur-campur Ustazah. Sholat misalnya, oke, memang zuhur gitu kan, oh rawatib, oh ya udah nanti surga nih kalau rawatibnya komplit gitu. Nggak apa-apa, ibadah tujar. Ibadah tujar kan? Ya, Allah juga, cuma iming-imingnya kayak gitu. pahala. Sholat itu pahalanya begini. Punya Rabbi takfir ala jannah, sholat duha dulu. Nah, tadi sebelum kesini sholat duha. Tapi insya Allah lama-lama tujar itu hilang. Udah lama kali ya. Udah berkali-kali Ustazah minum. Saya kalau sholat duha itu, itulah manusia tuh. Nggak ada lagi beban. Kalau duha nih, sudah terbiasa aja. Misalnya kalau mau pergi itu pasti misalnya 2 rakaat minimal dulu insya Allah. Tapi sholat tahajud masih beban. Mungkin sama kita mungkin. Sama aja. Nggak ada terbiasa. Sholat, bangun, perjuangan dulu bangunnya. 3 kali sesi. Ayo. Muraqabatullah Allah itu lemah. Itu keadaan para sahabat gimana Ustazah? Kok bisa nggak kayak gitu? Kan sahabat kayak gini juga deh. Makanya ada hadis ini. Tapi direvisi terus oleh mereka. Hanya mereka tuh dapat muraqabatullahnya, lebih mencintai mahabbatullah melebihi daripada mahabbah semuanya. Dia merasakan halawatul iman, halawatul ibadah. Lama prosesnya merasakan manisnya iman, maniskan ibadah turun. Bisa dah. Insya Allah. Sama-sama, saya juga benar. Kita kadang ini memang ingat revisi niat itu perlu. Ya, revisi ya. Perlu masalah. Datang sini. Ibu yang mau jualan misalnya boleh bu, niatnya revisi dulu. Datanglah sekofor, rame datang nanti bawa barang pasti laku nih. Beda kan? Bismillah keluar dari sini ya Allah. Ikhlaskan niatku ya Allah. Kesini untuk dimana? Mana saja pastikan niat kita lillah. Itu biasanya undangan Ustazah. Undangan ya itu ibu pak, enak nih perbaikan gizi nih. Enak nih. Bisa, saya juga gitu bu. Kemarin pergi ke pernikahan ibu jamaah, masya Allah hidangannya enak-enaknya. Nih mau ini bi, mau nih revisi lihat dulu nih. Revisi. Tadinya saya disediain ya Allah bu makanannya the best of the best lah pokoknya. Apa aja tuh dikasih. Ustazah duduk di VIP ya Ustazah. Aku datang pula, mah enaknya duduk di VIP ini. Ambil siomay, ambil sate, sebagainya. Diambilin. Ada sini. Oh iya, kadang-kadang kita lupa ambil. Ya lupa kita. Silaturahmi. Sih jarang wajib menghadiri undangan itu jarang. Oh, aku undangan ke tempat si Fulan supaya nanti aku pesta dia datang juga. Iya. Itu dia. Tak lupa. Anak segan kan enggak Tapi datang. sering Kalau nggak datang dicatat pula. Dia tak datang, nanti pesta anaknya tak datang juga aku. Itu lemahnya kita. Bu, karena niat itu tatang kallah. Revisi ya. Revisi karena dia berbolak pak. Ada kalanya ikhlas kan, ada kalanya tidak. Bersodako aja lah. Wah, masya Allah. Sodako kali kerabat dia paling berat bu. Kasih 500.000. Alhamdulillah, ikhlas. Senang ibu. Terusik lagi keikhlasannya ibu. Nampak perangnya keluarga ibu dan tak mengenakan ibu. Gimana sodako ibu tadi? Hilang, nggak ada artinya. Ada nggak ibu bilang nggak jadi ikhlas dong? Pernah kan kayak gitu? Nggak jadi ikhlas dong? Gitu dia. Jadi ikhlas dong. Nggak ikhlas dong pokoknya. Jalan enggak kalau kayak. Jalan nggak pahala. Astagfirullahaladzim. Astaga. Biarlah nggak pahala kan uli. Jadi ikhlas. Itu revisi, tetap kolak. Ayo revisi. Insya Allah diterima oleh Allah, seperti diterima oleh Allah. Begitulah cintanya Allah dengan kita, Bu. Allah kasih kesempatan tajdid niat. Kalau nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki niat kita ini, umahat, habis zong mungkin amal-amal kita. Astagfirullahaladzim. Ikhlas ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Padahal mau masak anak tuh apa kalau ada niatnya tuh catat pahalanya besar tuh ya sana. Iya. Ngurus anak kadang orang sambil turun. Betul. Ya kan ini saya juga itu sama aja kita.
harus ada di dalam sebuah perbuatan kita, amal-amal kita. Makanya Nabi Ibrahim selalu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Visi terus. Yang pertama ya Bu, ada apa dengan niat hijrah itu? Jawab sendiri. Karena dari niatnya aja udah nggak anu. Ya. Terus kita ketawa, kita menghela nafas, semua itu tampar. Saya juga tertampar. Apa kayak gini-gini aja progres kita sudah di atas 40 tahun. Bulan maksiat, dosa masih banyak. Yang kedua, makanya saya selalu buka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu lah visi dia. Di majelis tuh, ya Bu, kita ikhlaskan niat kita. Karena memang tadi setan bermacam-macam kan. Tapi kadang ikhlas itu kenapa nggak nyampe ke hati gitu, ikhlas gitu, tapi rasanya nggak nyampe gitu. Ikhlas. Ya Bu ya, ikhlas di dalam mulut tuh mudahnya bernuzul, luar biasa di dalam hati kok betul-betul kalau orang pada bilang ya. Nah, ini yang harus gitu. Luar bahasa kampungnya. Sakit semangatnya itu diri sendiri nih. Kenapa? Karena hati kita tuh banyak kita keras. Novi tidak sampai. Tidak ada pengaruhnya dari lisan ke hati. Karena kita banyak bintik-bintik hitam. Itu yang mau kita bersihkan. Ini yang mau kita kasih fiksal sedikit-sedikit. Jadi Ustazah kalau ada oh iya saya udah ikhlas, itu belum ikhlas Ustazah. Mulut kan. Jadi bagusnya ikhlas tuh nggak usah dibilang ke hati, dibilang mulut. iya. Sebenarnya kakak ikhlas loh deh adik kayak gini. Nggak usah. Itu yang melihatkan ibu tak ikhlas tuh. Iya. Dia ya Ustazah. Ambil aja lah kakak ikhlasnya deh, kakak ikhlas lah. Tapi habis itu kita ngasih uang sama adik kita yang nggak mampu 200.000. Ambil lah dek, nggak usah lagi kakak ikhlasnya dek. Ambil lah dek kakak ikhlas, tapi tolong ya uang ini lakukan dengan hal yang baik. Kalau ibu udah ikhlas, nggak pakai embel-embel. Nggak perlu kita menakitkan ke orang itu, Dovi. Saya ikhlas kok. Itu yang bayar. Ustazah, Ya, ini Ustazah, kan kita hubungan adik-beradik nih Ustazah, menghitung keikhlasan tadi. Kan adik sering minjam duit, tapi sering nggak dibayar. Kalau saya bilang ke dia, saya ikhlaskan, dia pasti akan berbuat seperti itu lagi. Pinjam nggak bayar. Jadi gimana caranya Ustazah? Jadi ibu nggak bilang ikhlas kan? Kalau dia golongan pertama, bagus ngomong ikhlas. Golongan pertama siapa dia Bu? Dia orang yang punya itikat baik untuk bayar utang adik kita tuh. Memang tapi duitnya nggak ada. Nah, ini golongan pertama. Ini lebih bagus ibu bilang nggak apa-apa jalan deh, kakak ikhlas. Kenapa? Supaya tak jadi beban. Tak jadi beban dengan dia, ya. Tak jadi masalah dengan dia. Tak banyak pikiran dia. Kasihan kita urusin. Tapi kalau adik ibu golongan 2, siapa golongan 2 itu? Sebenarnya dia punya uang untuk bayar. Tapi nggak ada dia. Banyak yang nomor 1, banyak yang nomor 2 Bu. Itu jawab ya. Ya, akhwat ya. Kalau dia yang nomor 2 tuh susah kan Bu Fer? Iya. Susah banget. Tapi kalau ibu sudah ikhlas, akadkan aja ini kepada Allah. Tanpa mengakadkan dulu kepada dia, boleh insya Allah. Ya Allah, aku ikhlas lah. Tapi kita kasih dulu revisi dengan dia punya itikat baik lah. Tapi suatu saat nanti kalau uang itu dikembalikan oleh adik ibu, tadi ibu kan udah ikhlas. Kasihlah sama anaknya atau kasih sama orang yang tidak mampu. Tapi biasanya keikhlasan kita di sini masih abu-abu. Kalau dibayar, ya. Nah, dibayar adalah ikhlas saja. Kalau dibayar, Tapi masih menunggu dibayar. Niat ada dia tidak ada kayaknya Ustaz. Berat ini Bu.
adik-beradik nih. Iya, betul. Tak pandai-pandai. Abah lagi utang dengan adik pun tagihnya. Kita pun kita juga setan selalu datang. Bola al-bisab. Ini kalau kita ikhlaskan dengan karib kerabat di pahala besar. Tapi itulah tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni itu sering terjadi di karib kerabat. Nyebut-nyebut. Ini enggak 500.000 dulu utang dulu ni dah bayar. Tidak enggak 500.000 utang enggak bayar kakak. Ingat. Ingat kamu siapa yang mensekolahkan anak kamu itu bil manni. Jangan lupa kacang kulit. Itu kan. Tapi kita lakukan pada hari ini. Dua dulu diterapkan. Masih satu ya? Karena satu aja udah berat. Satu dulu ya. Satu balik Ini dulu diperbaiki karena Diperbaiki dulu ya. Nanti insya Allah minggu depan nomor 2. karena sering Tapi lupa. seminggu ini bisa nggak dulu setiap aktivitas ibu tuh tajid terus. Hadirkan ya. Nah, bayar terus. Bayar terus. Memasakkan suami pun niatnya harus ditajdid. Ditajdid. Kayak inilah. Saya tadi malam terjadi Bu, baru pulang setengah 10, abinya bilang, "Mi lapar Mi." Bilang mati, udah pulang. Lapar, lauk disongkok ada, ndak mau makan itu. dia betul. Keluar ceratan. Keren kan ya? Akhirnya saya bilang, "Bi, saya mau belikan mie aja boleh suruh muslim di mie Jawa aja, boleh?" Dalam hati ya, gimana? Baru pulang dari pendakwah, ditunggu pintu, lapar nih. Lapar nih, udah tinggal udah dipanasin, lauk saya udah bilang sama kakaknya di rumah, tolong disediakan. Ternyata adiknya nggak mau makan itu lagi, karena lauknya udah 2 kali. Ketiga kali untuk makan itu berat ya Bu? Sama aja berarti. Ada beli ikhlas, Umi ikhlas. Akhirnya lauknya itu saya yang makan, panasin, saya yang makan gitu kan. Nah, itulah ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Sebab juga akhwat seminggu ini kita coba